Halo Sobat Viewer, selamat datang kembali di channel Alur Fakta. Apa yang ada dalam benakmu saat mendengar kalimat negara termiskin? Mungkin di bayanganmu Indonesia bisa saja masuk dalam daftar merahnya ya. Berdasarkan data World Bank 2018 dan juga IMF, Indonesia ternyata tidak masuk dalam daftar 10 negara termiskin di dunia yang teridentifikasi dari angka Gross National Income atau GNI yang disarikan melalui metodologi Atlas. So, negara mana saja yang masuk dalam urutan negara termiskin di dunia? Jika bisa dirangkum, kebanyakan adalah negara-negara yang baru merdeka dan negara yang mengalami masalah keamanan serius serta administrasi pemerintahan yang kelebat korup. Nah, agar lebih jelas dan tak lagi bertanya-tanya, yuk kita simak rangkuman daftar negara termiskin di dunia di bawah ini. Semoga keadaan di sana bisa jadi lebih baik ya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa klik like, subscribe dan juga komen channel ini. Aktifkan juga tanda loncengnya agar setiap saat kita upload video terbaru akan muncul notifikasi di beranda YouTube kalian. Selamat menonton. Malawi. Merdeka dari Inggris pada tahun 1960-an, Malawi ternyata belum mampu menjadi negara makmur dari segi ekonomi. Malawi termasuk negara yang stabil dalam hal politik dan keamanan, tetapi ketahanan pangannya cukup rendah. Padahal sebagian besar dari penduduknya hanya bertumpu pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Belum lagi, Malawi harus terus menghadapi wabah HIV yang merajalela membuat angka anak yatim di sana cukup tinggi pula. Madagaskar yang terletak 400 km di lepas pantai Afrika Timur adalah pulau terbesar keempat di dunia. Negara ini dikenal dengan satwa liar dan industri pariwisatanya. Namun, mayoritas penduduk masih tergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian, sehingga membuat ekonominya sangat rentan terhadap bencana terkait cuaca. Sejak merdeka, Madagaskar mengalami ketidakstabilan politik. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kondisinya menjadi cukup lebih baik. Presiden Madagaskar Andry Rajoelina membawa perubahan yang positif dengan membangun infrastruktur dan mengentaskan kemiskinan. Sayangnya, kondisi itu tidak berlangsung lama. COVID-19 memicu resesi parah, terutama di sektor pariwisata dan manufaktur. Pandemi juga menyedot anggaran untuk investasi dan program sosial, sehingga menahan pertumbuhan yang lebih inklusif. Adapun pendapatan per kapita masyarakat Madagaskar adalah sekitar 1.590-an dolar Amerika Serikat per tahun. Mozambik. Negara bekas koloni Portugis ini memiliki banyak air dan tanah yang subur, sumber daya energi, serta sumber daya mineral. Letak Mozambik juga strategis karena 4 dari 6 negara yang berbatasan dengannya terkurung daratan dan bergantung padanya sebagai saluran perdagangan global. Sehingga selama 10 tahun terakhir mencatat pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 7%. Sayangnya, perang saudara, kondisi iklim yang buruk, korupsi dan ketidakstabilan politik terus terjadi di negara ini. Bahkan sejak tahun 2017, kelompok pemberontak melakukan serangan ke wilayah bagian utara yang kaya gas. Pada tahun 2020, perusahaan Perancis Total SE melakukan investasi gas alam cair di negara itu senilai 15,8 miliar dolar Amerika Serikat. Banyak yang berharap investasi ini akan membawa perubahan. Namun pada April 2021, terjadi kekerasan berulang di negara itu, hingga perusahaan menangguhkan operasionalnya tanpa batas waktu. Adapun pendapatan per kapita masyarakatnya hanyalah sekitar 1.277 dolar Amerika Serikat per tahun. Somalia. Selama 3 dekade, Somalia mengalami kekerasan dan konflik internal, kekeringan dan juga banjir yang sering diikuti kerawanan pangan dan pengungsian. Kurangnya akses ke layanan kesehatan, penyebaran penyakit menular yang cepat, dan tingkat pengangguran yang tinggi terutama di kalangan anak muda membuat masyarakat Somalia semakin putus asa. Pertumbuhan PDB masyarakatnya yang diproyeksi lebih dari 3% pada tahun lalu terganggu efek majemuk dari pandemi COVID-19.
Serangan belalang dan banjir yang intensif menyebabkan ekonomi berkontraksi 1,5%. Belum lagi krisis politik di negara itu, membuat ekonomi negara ini makin terpuruk. Adapun pendapatan per kapita penduduknya kurang lebih 925 dolar Amerika Serikat per tahun. Sudan Selatan. Negara yang kaya minyak, Sudan Selatan baru merdeka pada 9 Juli 2011 lalu setelah berkonflik selama 6 tahun dengan Sudan. Namun kekerasan terus melanda negara yang dibentuk dari 10 wilayah paling selatan Sudan dan rumah bagi 60 kelompok etnis pribumi ini. Konflik politik, jatuhnya harga minyak dan naiknya biaya terkait keamanan menghantam Sudan Selatan. Selain itu, kekerasan di negara tersebut membuat penduduknya yang mayoritas bekerja sebagai petani jadi jarang bercocok tanam atau memanen hasil bumi. Dampak pandemi dan serangkaian banjir yang paling parah pernah dialami negara itu, telah membunuh ternak, menghancurkan tanaman dan ribuan keluarga mengungsi. Adapun pendapatan per kapita penduduk di Sudan Selatan hanyalah sebesar 791 dolar Amerika Serikat per tahun. Selain negara-negara yang telah disebutkan di atas, sebenarnya masih ada lagi negara-negara termiskin di dunia, yakni seperti Burundi, Afrika Tengah dan lain sebagainya, yang mana pendapatan per kapitanya tidak lebih dari 700 hingga 1000 dolar Amerika Serikat per tahun. Alasan mengapa ekonomi mereka terpuruk pun juga relatif sama, yakni karena faktor iklim dan cuaca, konflik internal, atau hingga parahnya ekonomi penduduk karena datangnya pandemi COVID-19 yang melanda di negara tersebut.